Kemerdekaan Indonesia adalah tonggak sejarah dimulainya perjuangan menjadi bangsa yang mandiri. Tidak seperti negara kolonial lainnya, kemerdekaan kita ini diraih dengan banyak pengorbanan. Sebagai bangsa yang lebih dahulu merdeka di ASEAN, Indonesia sudah mulai membangun ketika bangsa lain masih belum terbebas dari penjajahan. Kaum Muslim di Indonesia amat berperan dalam membangun kerukunan dan persatuan bangsa, melintasi segala keberagaman untuk memajukan kehidupan masyarakat. Islam moderat di Indonesia itu mempunyai akar sejarah yang sangat jauh. Ketika Islam datang di Indonesia, kira-kira pada abad ke-10-11 begitu, mereka sudah berada di dalam satu tempat di mana budaya itu sudah berkembang, yang diwarnai oleh berbagai macam warisan budaya. Ada warisan Hindu, Buddha, indigenous tradition, dan lain-lain. Sehingga Islam kemudian melakukan adaptasi. Dan karena adaptasi inilah maka terjadi suatu pemahaman yang sangat toleran, sangat moderat dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak pernah mengalami kecenderungan yang serupa. Islam, kaum Muslim itu kalau di seluruh dunia kan sekitar 1/5 seluruh penduduk dunia ini Muslim ya. Tapi itu tidak pernah monolitik ya, tidak uniform ya. Jadi Islam di Indonesia itu mempunyai suatu kekhasan sendiri kalau dibandingkan dengan masyarakat Muslim di Timur Tengah atau di Asia Selatan atau di Asia Tengah ya, seperti di Afghanistan, Pakistan, India ataupun di Mesir dan Timur Tengah ya. Kenapa? Karena Islam di Indonesia itu masuknya itu dengan misi damai ya, tidak melalui penaklukan atau peperangan, tetapi melalui misi dagang para pedagang dari Gujarat. Nah, para pedagang ini datang dengan misi dagang dan agama dan melakukan akulturasi, melakukan menyatu dengan budaya setempat. Itulah kekayaan dari Islam di Indonesia, di mana benar-benar sangat kontekstual, sangat membumi dan tidak kaku, kemudian berpegang pada ketentuan normatif yang kaku, sehingga disitulah letak fleksibilitasnya, sehingga fenomena toleransi, pluralisme itu sudah sangat menyatu di dalam jiwa Muslim di Indonesia. Itu yang sangat membedakan ya Islam di Indonesia itu. Tidak ada dalam sejarah itu di mana Islam disebarkan kepada masyarakat melalui peperangan misalnya. Jadi ketika Islam datang, Islam disebarkan oleh para pendakwah Islam, kemudian oleh para pedagang. Pada saat itu kekuasaan yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara sudah mengalami anti klimaks, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat gitu. Jadi orang sering mengatakan bahwa karena Islam itu disebarkan dengan cara-cara yang damai, cara-cara non kekerasan, kemudian mengakibatkan Islam di Indonesia itu memiliki watak yang khas dengan Islam-Islam yang berada di tempat-tempat lain gitu. Kaum Muslim Indonesia pada hakikatnya menjadi landasan kokoh kehidupan kebersamaan yang plural. Dua organisasi Islam terbesar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menjadi pilar yang diharapkan dapat melindungi kaum Muslim sekaligus melindungi negara kesatuan dan masyarakat plural Indonesia dari eksklusivisme, egoisme, dan sikap radikalis yang dapat membawa negara pada kesempitan wawasan yang bisa menghancurkan. NU dan Muhammadiyah masih bisa diharapkan untuk melindungi negara Islam yang plural ini. Karena memang Indonesia sangat kompleks, dengan suku, budaya yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, dan itu harus terlindungi oleh Islam. Islam tidak bisa menjadi sangat eksklusif, dia harus inklusif, harus bisa melindungi kepada minoritas, kepada kelompok perempuan, kepada agama yang berbeda, suku yang berbeda, dan itu harus terwujud ke dalam pandangan-pandangan Islam. Pada akhirnya, kita bisa berkata jujur bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki semua potensi dan kekayaan
yang secara ideal dibutuhkan negara untuk mencapai kemajuan. Namun secara jujur pula, kita harus mengakui bahwa kita menghadapi kendala yang membuat bangsa Indonesia di masa kini tertinggal dari negara lain dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Di abad 21 ini, bangsa Indonesia dan mayoritas kaum muslim Indonesia menghadapi berbagai krisis. Mulai dari krisis sosial ekonomi, krisis politik, krisis pendidikan dan moral, hingga krisis silaturahmi, korupsi dan teror menjadi masalah besar yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Ya, terutama setelah 11 September memang ada suara-suara yang seolah-olah mengidentikan Islam dengan kekerasan, ya, karena tindakan dari beberapa orang yang kebetulan beragama Islam yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme. Ya, saya kira Islam seperti juga agama-agama yang lain tidak mengajarkan kekerasan, apalagi terorisme. Islam itu melarang para penganutnya, para pemeluknya, misalnya meletakkan bom yang kemudian menewaskan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang menaruh bom itu, atau disebut juga orang-orang innocent people gitu. Mayoritas Islam adalah moderat. Mereka mengutuk aksi teror itu bukan ajaran Islam, bahkan mereka mengutuk kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan gerakan teror mereka itu sebagai jihad, mempertahankan Islam. Tokoh-tokoh moderat kita ya menentang itu, bahwa itu adalah penyimpangan dari ajaran Islam. Bagaimana dibuktikan oleh Nabi Muhammad itu, bahkan orang yang mengancam membunuhnya dia maafkan. Itu penyelesaian konflik selalu dengan cara damai. Mayoritas kaum muslim Indonesia itu anti teror, nggak senang dengan kekerasan, senang dengan budaya. Tapi karena yang kecil itu galak begitu, jadi itu yang menarik perhatian, seolah-olah ini yang gede. Dunia Islam sedang digoda gitulah ya oleh terorisme. Ya tentu Islam yang tidak senang dengan terorisme seperti di Indonesia ini tidak kelihatan itunya jalannya, tapi sebenarnya itu mayoritas. Berdasarkan survei bahwa gerakan Islam radikal atau pendukung gerakan Islam radikal di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan kelompok Islam moderat, sangat kecil sekali jumlahnya. Mungkin mereka tidak lebih dari 5% berdasarkan survei yang ada gitu. Identitas Muslim Indonesia yang moderat mengakomodasi ciri masyarakat yang majemuk, yang mampu hidup berdampingan selama ratusan tahun. Ya, saya tidak bisa mengatakan saat Islam di Indonesia itu satu pandangan ya Pak ya, karena yaitu di Indonesia itu Islamnya itu sangat pluralistik juga, karena the majority itu masih mengikuti kelompok yang moderat. Maka jelas bahwa usaha-usaha melakukan perjuangan Islam dengan melakukan katakanlah kekerasan seperti pemboman di New York dan di Bali dan lain sebagainya itu sama sekali tidak representing the view of the majority of the Muslim, tidak merepresentasikan pandangan mayoritas. Banyak kalangan berpendapat radikalisme ini tumbuh sebagai reaksi dari kondisi yang sangat kompleks, faktor pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kelompok radikal itu muncul sebagai akibat dari ketidaksiapan umat Islam dalam menghadapi perubahan sosial yang diakibatkan oleh gerakan modernisasi, gitu kan. Jadi ketika modernisasi datang, umat Islam belum siap, gitu kan. Modernisasi itu kan mengakibatkan pola-pola kehidupan berubah cepat, padahal orang itu kan harus mengikuti pola-pola perubahan itu, gitu. Karena mereka kemudian tidak mampu mengikuti pola-pola perubahan itu, ketidakmampuan itu kemudian mengakibatkan mereka marginal, mengalami istilahnya itu deprivasi, ya, tercerabut dari akar-akar sosialnya, akar-akar agamanya, sehingga mengakibatkan
teralienasi dan lain sebagainya. Muslim Indonesia mampu menjaga identitas keislaman sebagai nilai pribadi, mampu mengamalkan Islam tanpa harus menjadi radikal dan tanpa merusak tatanan sosial yang sudah terjalin dengan baik. Nilai Islam diterapkan sebagai pembawa rahmat, bukan pembawa bencana. Bahwa ada umat Islam yang tidak mengerti dan tidak menghayati substansi dari ajaran Islam, yang membawa mereka terkadang kepada suatu aksi yang bisa dianggap sebagai aksi teror karena pemahamannya yang tidak sempurna dan pemahaman yang dangkal terhadap agama itu sendiri. Kelompok radikal yang bermunculan akhir-akhir ini sudah mencemarkan kedamaian yang merupakan inti ajaran Islam, bahkan sudah menoreh dampak yang tidak baik pada wajah Islam Indonesia. Semua orang Islam selalu mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kan begitu. Sebab memang ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bama arsalnaka, aku tidak mengutus kamu kecuali. Berarti itu stressing sekali. Saya tidak mengutusmu kecuali untuk menebarkan kasih sayang untuk alam semesta, tidak hanya manusia saja. Lil alamin. Ini semua orang Islam akan mengatakan begitu. Ya. Tapi yang namanya orang Islam itu tidak sama dengan Islam. Orang Indonesia tidak sama dengan Pancasila dan seterusnya lah itu. Ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok orang yang menyebabkan kemudian lupa atau ingin menafsiri rahmatan lil alamin dengan cara yang lain. Teman-teman yang garis keras, yang radikal segala macam ini tidak sabaran. Karena mereka memang wawasan terbatas, di samping juga barangkali mereka lebih berani mati timbang berani hidup. Pelaku-pelaku tindak kekerasan yang menggunakan ajaran Islam untuk tujuan yang sempit sangat mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok teror yang tidak bertanggung jawab. Kelompok yang banyak berasal dari luar Indonesia ini memanfaatkan kemiskinan, keterbelakangan kaum Muslim Indonesia. Nah, kebetulan begini, kita melihat para teroris ini sebetulnya, mengapa mereka menjadi teroris, itu ada akar masalahnya. Sumber utama sebetulnya adalah pendidikan yang rendah dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga mereka tidak mampu mengenyam pendidikan yang memadai. Tapi apapun juga alasannya, apakah alasannya mungkin karena memahami Islam secara sepotong-sepotong, ataukah karena persoalan-persoalan domestik, persoalan-persoalan internasional, tetap saja tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan terorisme itu tidak bisa dibenarkan. Tidak ada justifikasi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, apalagi kemudian yang menjadi sasaran itu adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan agenda-agenda politik dari orang-orang pelaku kekerasan itu. Pesimisme dan optimisme. Apakah bangsa Indonesia dan kaum Muslim Indonesia serta pemerintahnya mampu mengatasi berbagai kendala sekaligus menghadapi tantangan global? Menjadi pertanyaan yang sering muncul. Masa depan kita memang sangat tergantung pada diri kita sendiri. Saya optimis ya, saya juga optimis dengan masa depan Islam di Indonesia ini, karena saya termasuk orang yang sering ya pergi ke berbagai negara Muslim, ke negara-negara Islam di Timur Tengah dan lain sebagainya, di Asia Selatan, juga ke Malaysia dan tempat-tempat lain. Dan saya terus terang aja bangga dengan Islam di Indonesia. Karena apa? Karena Islam di Indonesia ini pertama itu tadi mempunyai distingsi yang cukup khas gitu, dimana kemudian penampilan Islam itu secara menyeluruh, penampilan Islam secara umum itu adalah Islam yang ya pertama tadi sudah disebut Islam yang moderat, Islam yang toleran, tapi juga Islam yang kompatibel dengan modernitas, kompatibel dengan demokrasi begitu, di mana kemudian
di Indonesia itu kita punya organisasi-organisasi besar seperti NU Muhammadiyah yang itu menjadi bridging dan mediating force di antara rakyat pada satu pihak dan state pada pihak yang lain. Kita tidak temukan kekuatan seperti itu di negara-negara lain. Di Timur Tengah tidak ada organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Saya melihat bahwa saya melihat bahwa kita masih punya harapan dengan Islam Indonesia ya. Pertama itu tadi seperti saya katakan bahwa pada dasarnya, pada umumnya orang Islam di Indonesia itu adalah moderat gitu. Itu berdasarkan temuan kita bahwa kelompok moderat Islam di Indonesia itu sangat banyak dan itu yang merupakan mayoritas gitu. Muslim moderat adalah ciri khas kaum Muslim Indonesia yang sudah dikenal masyarakat dunia. Inilah yang akan menjadi pilar dalam usaha memperbaiki negeri kita tercinta. We would like to see is that Islam in Indonesia and the Islamic leaders in Indonesia continue to go very much along the same sorts of paths. We have very good connections with the big Islamic organizations, with NU and with Muhammadiyah. And we want to strengthen and expand those linkages. But we would like Islamic leaders in Indonesia, as they have been doing up until now, to continue to take the philosophical and ideological battle up to people who support violence and people who support radicalism. We understand that that's only a very tiny proportion of people who profess to be Islamic, and that those people who support violence in Indonesia, who claim to be Islamic, don't actually represent Islam. So we'd like that philosophical battle to continue in favour of the vast proportion of Islamic Indonesians who are moderate and who support peaceful means of. Masyarakat Muslim Indonesia harus ikut serta mengambil bagian dalam proses pembenahan sekaligus pembangunan. Sementara pluralisme siogianya tetap dipertahankan sebagai identitas bangsa Indonesia. Tolerant and moderate in this country because of the culture of this country, because of how the people in this country look at Islam and interpret Islam. So in the end, I see that Islam in this country is tolerant and moderate because the culture of the people itself is also tolerant and moderate. Tergantung hari ini juga, sebab future itu kan akumulasi dari hari ini terus menerus kan. If you have very awful masa sekarang ini ya, kalau sekarang hari ini Anda itu memang tidak bagus dan itu bertambah-tambah terus, ya future-nya ya seperti itu. Nah, umat Islam ini kalau tiap hari juga tetap sama dalam kondisi jalan di tempat, ya tidak ada bright future, itu tidak akan ada. Oleh karena itu, bicara tentang future di Indonesia harus dilihat juga konteksnya sekarang dan potensi-potensi untuk melakukan perubahan. Kalau orang-orang Islam dan elit Islam, pemimpin agama ini tidak melakukan perubahan yang fundamental, hanya perubahan yang sangat parsial, yang kosmetis, yang aksesoris, ya future-nya ya seperti itu, bleak. Gede sih gede, tetapi nggak ada apa-apanya gitu. Itu tadi, saya akan menaruh harapan asal tetap mau belajar tentang Islam. Orang Islam tetap mau belajar tentang Islam, yang agama-agama lain juga tetap mempelajari itu. Itu kuncinya. Jangan sampai berhenti. Kata Nabi, orang itu tetap pandai selama dia masih belajar. Kalau dia berhenti belajar, mulailah dia bodoh. Ini belajar dari lahir sampai mati. Kita mulai belajar nangis, belajar ketawa, belajar mama, belajar jalan, sampai belajar tentang kehidupan ini terus menerus sampai mati. Dalam wajah Muslim Indonesia yang berkualitas, ada iman dan akhlak Islami yang bernafaskan budaya bangsa Indonesia, serta mampu membangun integritas kemanusiaannya yang menjadi ciri keislaman Indonesia. Saya kira kalau kita bisa mewarnai
Islam yang moderat, pemahaman Islam yang sejuk, yang inklusif, yang toleran, maka masa depan umat Islam di Indonesia ini akan lebih baik dan gemilang, dan bahkan bisa menjadi model daripada umat Islam di dunia, dan model daripada upaya untuk meningkatkan citra positif Islam di dunia internasional. Menghadapi radikalisme yang berusaha merusak citra Islam dunia, baik secara persuasif maupun agresif, bangsa kita harus kembali diingatkan bahwa sejak ratusan tahun lalu, Muslim Indonesia telah memiliki identitas yang kuat, tercermin dalam wajah kemoderatan yang mengedepankan nilai keislaman paling esensial dan universal, yaitu kedamaian. Mampukah kita mempertahankan identitas ini?